Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Adapun nama-nama dari kelompok 1 yaitu yang pertama Eva Oktaviana, yang kedua Nurfadila Febrianti, dan yang ketiga ada Mirawati. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama, landasan manajemen berbasis sekolah, yang kedua, konsep dasar manajemen berbasis sekolah, dan yang ketiga, alasan mengapa manajemen berbasis sekolah. Baik, langsung saja kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu landasan manajemen berbasis sekolah. Di landasan manajemen berbasis sekolah di sini terbagi menjadi dua, yaitu landasan filosofis dan landasan yuridis. Landasan filosofis manajemen berbasis sekolah secara umum adalah cara hidup masyarakat. Jika ingin reformasi pendidikan itu sukses, maka reformasi tersebut harus berakar pada cara dan kebiasaan hidup warganya. Seandainya, jika reformasi itu peduli terhadap cara dan kebiasaan warganya, maka reformasi tersebut akan mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Landasan yang kedua yaitu landasan yuridis. Dasar hukum manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama, dalam garis besar haluan negara atau GBHN. Pemerintah mengupayakan keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Hal ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro, meso, dan mikro. Yang kedua, Kepmendiknas nomor 87 tahun 2004 tentang standar akreditasi sekolah, khususnya terhadap manajemen berbasis sekolah. Baik, selanjutnya yaitu landasan munculnya manajemen berbasis sekolah yang berasal dari kehidupan masyarakat, diantaranya yang pertama, pendidikan nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat, yaitu nilai-nilai kebersamaan yang bersumber dari nilai-nilai sosial budaya yang terdapat di lingkungan keluarga dan masyarakat, serta pada pendidikan agama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional atau Propenas pada tahun 2000 sampai tahun 2004. Pada bab 7 tentang bagian program pembangunan bidang pendidikan, khususnya sasaran terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat. Selanjutnya yaitu pola baru manajemen pendidikan. Perubahan dalam manajemen pendidikan disebabkan oleh lemahnya pola lama. Manajemen pendidikan nasional yang selama ini bersifat sentralistik. Otonomi daerah telah mendorong dilakukannya penyesuaian diri dari pola lama menuju pola yang baru. Manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan yang lebih demokratis. Kebijakan ini diterapkan pemerintah dalam kerangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu bentuk kebijakan itu adalah perubahan dalam manajemen pendidikan. Konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan manajemen yang bernuansa otonomi, kemandirian, dan demokratis. Otonomi merupakan kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan untuk menciptakan mutu pendidikan yang lebih baik. Kedua, kemandirian merupakan langkah dalam pengambilan keputusan dalam mengolah sumber daya yang ada, mengambil kebijakan, memilih strategi dan metode dalam memecahkan masalah yang tidak bergantung pada birokrasi yang sentralistis sehingga mampu menyelesaikan dengan kondisi lingkungan dan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Selanjutnya, demokratis merupakan keseluruhan elemen-elemen sekolah yang dilibatkan dalam menetapkan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mencapai tujuan sekolah demi terciptanya mutu pendidikan yang akan memungkinkan tercapainya pengambilan kebijakan yang dapat dari dukungan elemen-elemen yang ada.
Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memahami konsep manajemen berbasis sekolah, diantaranya yaitu pengkajian konsep manajemen berbasis sekolah, terutama dengan menyangkut kekuasaan desentralisasi. Kekuasaan atau kewenangan tingkat sekolah dalam sistem keputusan harus dikaitkan dengan program dan kemampuan dalam peningkatan kinerja sekolah. Selanjutnya itu penelitian tentang program manajemen berbasis sekolah berkenaan dengan desentralisasi kekuasaan dan program peningkatan partisipasi. Selanjutnya strategi manajemen sekolah harus lebih menekankan kepada elemen manajemen partisipatif, kemampuan informasi dan imbalan yang memadai merupakan elemen-elemen yang sangat menentukan efektivitas program manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah. MBS, manajemen berbasis sekolah ini memiliki visi atau cita-cita menjalankan sekolah dan mewakili kelompok harapan bersama. Keyakinan dan nilai-nilainya itu kalau membimbing warga sekolah di dalam aktivitas pendidikan, memberi arah kerja. Misi ini berpengaruh sangat besar terhadap fungsi efektivitas sekolah. Karena misi ini, warga sekolah dapat mengembangkan budaya sekolah yang tepat, membangun komitmen yang tinggi terhadap sekolah, mempunyai inisiatif untuk memberikan tingkat layanan pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya, aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Hakikat aktivitas sangat penting untuk sekolah karena meningkatkan kualitas pendidikan. Karena secara tidak langsung memperkenankan perubahan manajemen sekolah dari manajemen kontrol eksternal menjadi berbasis sekolah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Kak Eva Oktaviana, yaitu esensi manajemen berbasis sekolah. Esensi dari manajemen berbasis sekolah adalah otonomi dan pengambilan keputusan, partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, alasan mengapa manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran atau hasil pendidikan terlalu memusatkan pada masukan dan kurang memperhatikan proses pendidikan. Dan yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan kepada keputusan birokrasi dan seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan kurang menyentuh atau kurang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah setempat. Dan yang ketiga, peran serta masyarakat, terutama orang tua siswa, dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Padahal peran serta mereka sangat penting dalam proses pendidikan, antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas. Dapat disimpulkan bahwa alasan diterapkan manajemen berbasis sekolah adalah karena adanya berbagai program pendidikan pengelolaannya terlalu kaku dan sentralistik. Pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Untuk mendapat melaksanakan kewajiban ini, maka diperlukan strategi pengelolaan pendidikan yang tepat dan mengedepankan kerjasama. Nah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.